pertemuan untuk bab keduanya kita. Jadi transitmen ini atau transit ini merupakan peluasan dari masalah transportasi. Kalau masalah transportasi kemarin kan dari gudang langsung menuju ke tujuannya. Nah, kalau transitmen ini misalnya dari gudang dia mampir dulu ke kota A, mampir dulu ke kota B, baru ke tujuannya, seperti itu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan transitmen. Nah, masalah transitmen adalah perluasan dari masalah transportasi. Dalam masalah transportasi, barang dikirim langsung dari sumber ke tujuan untuk meminimumkan total biaya. Dalam transitmen, pengiriman tidak harus dilakukan secara langsung, tetapi boleh dilewatkan satu atau beberapa tempat perantara. Nah, contohnya saya punya contoh seperti ini ya. Saya punya contoh seperti ini. Misalkan 10 unit barang ada di Jakarta dan 10 lainnya ada di Malang. Nah, hendak dikirim ke Semarang dan Yogyakarta yang masing-masing membutuhkan 10 unit barang ya. Pengiriman dapat dilakukan secara langsung atau melewati cabangnya di kota Surabaya. Biaya pengiriman satu unit barang dari sumber tujuan maupun perantara tanpa pada gambar berikut ya. Nah, di mana titik yang bertanda positif ini menunjukkan dia titik sumbernya dan tanda negatif ini merupakan titik tujuannya. Nah, Jakarta ini merupakan titik sumbernya tadi ya. Nah, kemudian dia akan mengunjungi Yogyakarta. Nah, cara mengunjungi Yogyakarta ini ada dua cara. Dia bisa dari Jakarta ke Jogjanya langsung, dari Jakarta ke Surabaya baru ke Jogja kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau ke Semarang, dari Jakarta kan bisa dari Jakartanya langsung, kemudian bisa dari Jakarta ke Surabaya dulu ya, baru kita ke Semarang. Nah, kalau dari Malang ini juga merupakan titik awalnya ya. Nah, tujuannya juga ke Semarang, tujuannya juga boleh ke Yogyakarta. Boleh melalui transit. Transitnya di sini yang dimaksud adalah Surabaya ya. Ingat ya, kota tujuannya juga ini bisa menjadi kota transit juga ya. Nah, seperti misalnya Jakarta menuju ke Malang. Nah, dia juga bisa dari Jakarta ke Jogja baru ke Malang. Bisa ya. Jadi, berdasarkan analisa itu, nah di sini ada beberapa hasil. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan hasil ya. Jadi kita tidak tahu ya mana yang benar-benar merupakan biaya optimal dari transit pengiriman tersebut ya. Kita tidak bisa menjamin. Di sini ada A, B, C, D yang dicoba ditemukan di buku ini. Nah, tetapi kita mencoba menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan salah satu metode ya. Nah, jadi kita menggunakan metode yang sama dengan metode transportasi juga. Nah, di sini kita menggunakan untuk menyelesaikan masalah transitmen ya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya menyelesaikan masalah transitmen ya. Jadi langkah pertama kita harus menyeimbangkan dulu ya tabelnya. Ini langkah pertamanya ya. Langkah pertama kita harus menyeimbangkan tabel. Telitilah apakah jumlah persediaan barang yang ada pada tanda positif dengan jumlah barang yang ada pada tanda negatifnya itu apakah sama jumlahnya. Jika tidak sama, maka harus diseimbangkan ya dengan menambahkan sumber atau tujuan semu. Nah, kemudian langkah kedua, tentukan titik yang merupakan titik sumber, titik tujuan, dan titik perantara. Titik sumber adalah titik yang hanya bisa mengirimkan barang dan tidak bisa menerima barang. Itu titik sumber ya. Titik sumber hanya bisa mengirimkan barang, dia tidak menerima barang. Sebaliknya titik tujuan adalah titik yang hanya bisa menerima barang dan tidak bisa mengirimkan barang ya. Sedangkan titik perantara adalah titik yang bisa mengirimkan sekaligus menerima barang. Jadi tahu bedanya ya. Titik asal itu hanya bisa mengirim, kemudian titik tujuan hanya bisa menerima, kemudian titik perantara itu hanya bisa menerima dan mengirim ya. Jadi itu perantara. Nah,
Kemudian, nah ini ada rumusnya di langkah ketiga ya. Tentukan jumlah persediaan dan permintaan. Nah, misalkan dalam masalah transhipment mula-mula SI adalah persediaan. Jadi misalkan SI ini adalah persediaan ya. Ini adalah persediaan di titik I, kemudian DJ adalah permintaan di titik J. Nah, kemudian T ini, T kita bisa tentukan dengan rumus seperti ini ya. T adalah jumlah dari SI atau jumlah dari DJ, seperti itu ya. Jadi itu nilai T-nya. Nah, kemudian maka dalam masalah transportasi, titik sumber memiliki persediaan sebesar SI aksen sama dengan S, dan titik tujuan memiliki kebutuhan sebesar DJ sama dengan DJ aksen sama dengan DJ. Titik perantara memiliki persediaan sebesar PI sama dengan SI ditambah T. Ingat ini ya. Ini diingat. Ini diingat. Nah, ini juga diingat ya. Begitu juga dengan permintaan ya. Permintaan juga begitu ya. Jadi kalau permintaan berarti DJ ditambah dengan T. Ingat ya, persediaan permintaan ditambah dengan nilai T-nya. Nah, tentukan biaya pengiriman dari SI ke DJ. Nah, jika ada jalur langsung dari SI ke DJ, nah, kemudian 0 jika I sama dengan J, maka CIJ sama dengan T hingga jika tidak ada jalur yang langsung dari SI ke DJ. Nah, contoh yang akan saya kasih, yang akan kita coba kerjakan untuk memahami penjelasan tentang ini ya, tentang transhipment ini, tentang transit ini, saya akan memberikan contoh ini ya. Coba kita akan menyelesaikan contoh dari transhipment ini, pendistribusian barang ini dari Jakarta dan Malang ini ya, menuju kota Jogja, Semarang melalui perantara kota Surabaya ya. Mana yang lebih optimal? Oke. Contoh itu yang coba saya kerjakan ya, kita kerjakan ya. Oke ya. Langkah pertama kita itu kita menentukan nilai T-nya. Nah, tadi kan rumusnya di sana T sama dengan sigma dari persediaan atau T sama dengan sigma dari permintaan ya. Nah, jadi itu nilai T. T itu T sama dengan, nah coba kalian lihat di sini tadi di soalnya. Nah, coba lihat di soalnya ya. Nah, di sini ada persediaan 10. Kemudian di Malang juga ada 10 persediaannya. Kemudian permintaan di Jogja ada 10 dan Semarang juga ada 10 ya. Jadi T-nya sama dengan berapa? T-nya sama dengan 20 ya. 10 ditambah dengan 10. Ingat rumus T-nya tadi itu sigma dari, nah, T itu kan rumusnya tadi T sama dengan sigma dari SI. Kemudian T itu juga sigma dari DI. Nah, kita tahu bahwa SI nya kan tadi ada S1 sama S2 atau S Jakarta sama S Malang kalau nggak salah tadi ya, S Jakarta sama S Malang. Nah, ini sama-sama 10. Nah, jadi T-nya itu sama dengan 20 ya. Nah, kita udah dapat nilai T-nya sama dengan 20. Kemudian, nah, jangan lupa ya di sini adalah persediaan. Ini persediaan. Kemudian di sini tujuan kita tadi. Nah, tujuannya kita kan di mana ini? Coba lihat telaah ini ya gambarnya ya.
Coba telaah gambarnya. Nah, tujuannya kita kan ada 4 ya. Dari Jakarta, misalkan dari Jakarta ini kan ada 1, 2, 3, 4 titik yang akan kita lalui. Ada 3, 4 tujuan. Nah, ada 4 ya. Berarti oke, saya misalkan di sini ya. Jakarta itu 1, kemudian Yogyakarta itu 2, Surabaya itu 3, Malang itu 4, kemudian Semarang itu 5 ya. Oke. Berarti di sini D1 itu nggak boleh ya. D1 nggak boleh kita tulis, harus kita mulai dari D2 ya. D2 itu tujuannya. D3 dan aduh salah yang saya copy gambarnya. Saya hapus aja gambar ini, salah yang saya copy tabelnya. Share screen Ya, kelihatan Pak. Kelihatan ya. Ini D3, ini D4, kemudian ini D5. Nah, sedangkan untuk ini tujuan tadi ya. Sedangkan untuk persediaannya berarti ada S1, S2, S3, nah, dan S4. Kenapa S5 nggak masuk Pak? Karena S5 itu merupakan tujuan akhir, jadi nggak usah dimasukin ya. Jadi kenapa Malang ya kalau nggak salah tadi. Nah, Semarang. Kenapa Semarang tidak dimasukin? Karena Semarang itu merupakan tujuan akhirnya. Seperti Jakarta ini merupakan titik awalnya, jadi tidak usah dimasukin. Untuk D1 nya tadi nggak usah dimasukin ya. Nah, kita udah tahu ya, nilai T kita adalah 20. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah, ingat ya, S ada rumus ini tadi ya. Nah, rumus ini. Ingat ya rumus ini. Nah, rumus ini ya. Nah, ada rumus ini. SI sama dengan S aksen I sama dengan SI. DJ sama dengan DJ ya. D aksen J sama dengan DJ. Berarti kita tahu bahwa permintaan di S tadi adalah 10 ya. Nah, sini berarti kita isi 10 ya. Nah, begitu juga dengan D. D yang akhir tadi juga 10 ya. Ini 10. Nah, ini yang terakhir juga 10. Nah, kemudian apa rumusnya untuk S2 yang ini? Nah, ini yang perlu ditanya ya. S2 yang ini kan ada rumusnya tadi nih. S2 yang ini. Nah, yang ini rumusnya ya. Ini rumusnya nih. Maka titik perantara persediaan. Berarti, nah, ini kan S1 ini merupakan S2, S3, S4 ini merupakan perantara ya. Begitu juga dengan D2, sekarang D3, D4 itu udah jadi perantara. Seperti itu. Jadi D2, D3, D4 ini perantara. Kemudian titik tujuan ini nggak boleh jadi perantara, titik awal ini nggak boleh jadi perantara. Nah, sesuai dengan rumusnya yang ini, berarti titik perantara memiliki persediaan sebesar, nah, berarti kalau perantara itu SI ditambah dengan T. Ingat ya. Oke, saya taruh di sini persediaan, kemudian ini permintaan. Nah, permintaan ya. Nah, kalau persediaan S1 itu kan nggak ada ya. S1 kan tetap 10 karena dia titik awal. Kemudian persediaan titik kedua. Persediaan titik kedua berarti ini rumusnya ya. Persediaan titik kedua sama dengan S1 ditambah T. Ingat ya, persediaan dari S2 itu kan 0 ya, tidak ada. S2 itu kan tidak ada persediaan. Nah, S2 itu kan ada persediaan, dia cuma ada permintaan saja yang di Jogja ini. Dia permintaan aja, dia ada 10 ya. Jadi
kita isi di sini 0 ya. 0 ditambah dengan T. T-nya kita dapatnya 20. Nah, berarti di sini sama dengan 20. Nah, gitu ya. Kemudian begitu juga dengan persediaan 3. Kalau titik 3 itu persediaannya berapa? Titik 3 itu persediaannya 0 juga ya. Di titik 3 nggak ada positif sekian, nggak ada ya, nggak ada positif 10, positif 11, nggak ada, dia 0. Berarti 0 ditambah dengan 20 ditambah dengan T ya. Oke ya, berarti 0 ditambah dengan 20, ini sama dengan 20. Nah, kemudian kalau S4 titik 4, coba cek titik 4, persediaan 4 ya. Coba cek titik 4 berapa dia persediaannya. Nah, kalau 4 itu ada 10, Malang itu ada 10 persediaannya ya. Berarti 10 ditambah dengan 20. Nah, 10 ditambah dengan 20 sama dengan 30. Paham ya? Mudahan paham. Nah, kemudian kalau yang D2 itu permintaan dari D2. Ini ya, kita isi yang di sini sekarang. Permintaan dari D2, coba kita lihat gambarnya. Permintaan dari D2 itu ada 10. Ada sebanyak 10 dia permintaannya. Nah, sebanyak 10 permintaannya berarti 10 ditambah 20 ya. Ingat 10 ditambah T ya, berarti 20, ini sama dengan 30. Nah, kalau yang ini D3, kita tahu bahwa D3 tadi 0 ya, nggak ada permintaannya juga, dan persediaannya berarti 0 ditambah dengan 20 ya. 0 ditambah 20, ini sama dengan 20. Ini juga 0 tadi permintaannya. 0 ditambah 20 jadinya 0 ditambah T ya, sama dengan 20. Sampai sini paham dulu ke? Ada yang perlu ditanyakan? Paham? Silakan, ada yang mau diskusi? Maaf Pak, bisa dijelaskan ulang dapat nilai T-nya itu Pak? Oke ya. Jadi T itu merupakan sigma dari permintaan, atau T itu penjumlahan dari persediaan. Jadi seperti itu ya. Jadi T itu dapat kita cari dengan menjumlahkan semua permintaannya. Kemudian permintaannya dijumlahkan, atau T itu dapat kita tentukan dengan menjumlahkan seluruh dari persediaan. Nah, kita tahu di sini dari soalnya ya, kita baca ulang aja ya. Misalkan 10 unit barang yang ada di Jakarta, berarti ini persediaan ya, ada 10 persediaannya. Kemudian ada juga persediaan di Malang sebanyak 10 juga. Nah, berarti T ini bisa kita jumlahkan 10 ditambah 10. Atau, nah, kemudian hendak dikirim ke Semarang dan Jogja yang masing-masing membutuhkan. Nah, berarti permintaan di Jogja di sini ada 10. Kemudian Jogja dan Semarang masing-masing 10 katanya kan. Berarti 10 di Jogja, 10 juga di Semarang. Berarti 20 ya. Itu ya, berarti persediaan kita jumlahkan 20, 10 tambah 10. Kemudian T itu juga bisa dari permintaan, yaitu 10 ditambah 10. Paham ya? Jadi ini rumusnya tadi Mbak ya. Nah, ini tadi rumusnya. T itu merupakan jumlah dari persediaan atau jumlah dari permintaan. Demand sama supply ya. Paham ya? Ada yang Paham ditanyakan? Pak. Jadi dari situ ya. Nah, jadi kita dapat T-nya. Kemudian dari mana kita dapat persediaan dari S2? Ingat, rumus persediaan tadi ini ya. Ini persediaan kalau untuk titik perantara. Kalau untuk tujuan sama ini cukup D sama dengan itu ya. Kalau untuk
sumber sama tujuan cukup permintaan sama dengan permintaan. Kemudian kalau untuk sumber apa? Untuk sumber itu berarti persediaan sama dengan persediaan. Kalau untuk tujuan berarti permintaan sama dengan permintaan. Nah, kalau untuk perantara kayak ini, S2 kenapa bisa 0 ditambah 20, Pak? Nah, karena kita tahu ya, ini rumusnya tadi, kalau permintaan S2 misalkan di sini kan berarti P2 sama S2. Kita tahu bahwa S2 di sini bahwa permintaan di S2 di sini kan 0. Permintaan di S2 di sini kan 0. Nah, ini S2 ini kan 0 ya. Bentar dulu. Oh, persediaan, saya salah ya. Ini persediaan. Saya coba bahas yang ini ya. Persediaan ya. Di S2 kan 0 ya. Nah, di persediaan di Jogja ini 0. Negatif 10 ini bukan persediaan tapi permintaan ya. Jadi persediaan di Jogja 0, persediaan di Surabaya 0, persediaan di Semarang 0, kemudian Malang juga ada persediaannya sebanyak 10. Nah, seperti itu ya. Nah, makanya yang di Malang ini ditambahkan dengan 10. Persediaan ditambah dengan nilai T-nya berarti 30. Paham ya? Begitu juga untuk permintaannya juga ya. Karena permintaan di titik keduanya sebanyak 10, nah berarti ditambah dengan 20. Kita tahu kan di titik keduanya itu, nah Yogyakarta itu membutuhkan 10 unit barang, negatif 10. Ingat tadi yang positif itu merupakan persediaan, yang negatifnya itu merupakan permintaan. Di Jogja di titik kedua membutuhkan 2, membutuhkan 10. Nah, makanya kita bikin seperti ini ya. Oke, saya rasa udah jelas kalau yang situ. Nah, kemudian saya isi di sini dengan 2 ya. Nah, kemudian ada 4. Nah, 2 dan 4 ini apa sih maksudnya, Pak? Nah, dari sini ya. Nah, dari sini. Tadi itu kan S1 sama D2. S1 dan D2. Ini 1 ke 2. Ini biayanya ya maksudnya ya. Ini ya. Nah, 2. Kemudian 1 ke 3 4. 1 ke 5 3. 3 ke 4 2. Ini biaya ya. Oke. Dari situ angka-angka itu ada. Nah, kemudian oke, 1 ke 3. Kemudian 1 ke 4 itu kan tidak ada ya. Ini angka yang sangat besar sekali ya. Saya taruh M. M ini merupakan angka yang sangat besar sekali. Kenapa ditaruh angka yang sangat besar? Agar kita yang melakukan penelitian tidak mengambil nilai M ini ya. Tidak mengambil nilai yang besar ini. Makanya kita lambangkan dengan huruf M saja. Coba sebagai bukti ya, kita contoh ya, 1 dan 4. Titik 1 dan 4 kenapa ditaruh M? Karena coba cek di gambarnya ya. 1 dan M. 1 dan 4 ya. 1 dan 4 nya nggak ada penghubung langsung, tetapi dia melalui perantara. Makanya kita taruh M ya, karena nggak ada yang menghubungkan langsung 1 dan 4. Makanya kita taruh M. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian 1 dan 5 ada 3. Kemudian ini ada 0 ya. Sini kalau kenapa milih 0? Karena jarak antara dirinya sendiri kan 0 pastinya kan. S2 sama D2 0. Kemudian ini S2 D3 ini nggak ada, di sini nggak ada rute. Kemudian di sini 5 biayanya. Kemudian ini nggak ada rute. Nah, kemudian S3-nya 1. Kemudian di sini S3 sama dirinya sendiri 0 ya. Kemudian di sini nggak ada rute. Kemudian 3 ya. Kemudian di sini nggak ada rute. Kemudian di sini ada rute 2 nilainya. Kemudian 0 dirinya sendiri. Kemudian di sini 6. Oke ya. Paham ya nilai-nilai ini di mana dapatnya ya? 2, 4 ini ya. Ini merupakan biaya yang menghubungkan antara titik-titiknya.
Jika nilai M berarti di situ tidak ada rute yang menghubungkan antara kedua titik tersebut. Seperti itu ya. Oke ya. Oke. Saya sambung ya. Nah, gimana caranya ini? Ngapain Asfi? Suryani, salah saya. Tumben pakai bedak. Itu aromanya sampai sini. Aromanya sampai sini. Oh. Nggak tahu aku Pak. Nah, ini ya, kita kembali setelah seperti ini kita gampang ya. Tinggal kita kembali aja ke 3 metode di transportasi itu. Kita menggunakan metode biaya terkecil, kita menggunakan metode barat laut, kita menggunakan metode Pogel, terserah. Mau pakai metode apa terserah, bebas. Paham ya? Masih ingat ini kita mau kerjakan pakai metode apa? Metode Pogel aja. Kalau metode Pogel itu gimana kemarin? Ingat nggak metode Pogel? Metode Pogel kita menentukan dua nilai terkecil ya, lalu dikurangi ya. Benar nggak seperti itu kemarin? Iya. Benar ya? Iya Pak. Nah, coba ini dikerjakan pakai metode Pogel. Ini kan udah lengkap semua tabelnya, ada permintaan, persediaan, tinggal kita selesaikan saja pakai metode Pogel bagusnya ya, karena saya rasa itu metode Pogel biasanya dia langsung optimal. Nah, oke lah, kita coba ya, sambil kita bahas ulang aja metode Pogel, sambil kita ingat-ingat ya, sambil kita ingat-ingat metode Pogel. Oke, saya hapus ini ya, karena ini udah nggak guna lagi. Yang penting udah tahu T-nya berapa tadi ya. Ini 20, 20, 30 tadi ya. Kita pelan-pelan 20, 20, 20, 30. Biar kecil aja ya, biar bisa kita manfaatkan untuk metode Pogelnya. Ini 30, 20, 20, 10, 30. Ini 30, 20, 20. Berapa tadi sini? 10 ya. Nah, coba metode Pogel kemarin gimana? Buka catatannya. Coba baca. Parlan, coba bacakan saya apa itu metode Pogel kemarin Parlan. Langkah pertamanya apa Parlan? Parlan masih ada di saya kah? Parlan kayaknya ada orangnya tapi nggak ada di sini nih Parlan ini. Sri Ayu, bacakanlah saya langkah pertama metode Pogel Sri Ayu. Sri Ayu. Hadir, Pak. Nah, coba bacakan saya langkah pertama metode Pogel kemarin apa ya? Coba kita selesaikan persoalan kita ini dengan menggunakan metode Pogel. Apa langkah pertama kemarin, masih ingat?
lupa kayaknya ya. Oke ya, langkah pertama kemarin itu kita menentukan selisih Selisih apa coba? Selisih apa? Selisih dua nilai terkecil Selisih dua sel dengan biaya yang terkecil ya. dari setiap baris. Dari setiap baris dan kolom. Iya, Pak. Nah, dari baris pertama dulu dah. Berapa selisihnya? 1. 1. Kemudian di sini berapa? 5. Berarti Pak yang mm itu berarti nggak dipakai ya, Pak? Ingat apa definisi M tadi? M itu adalah angka yang sangat besar sekali. angka terbesar. Iya, Pak. Angka sangat besar sehingga kita tidak memilih dia, tidak memungkinkan untuk memilih dia. Karena itu biaya yang sangat besar. Jadi kita tidak boleh milih dia ya. Berarti di sini 5 ya. Setuju ya? Kemudian di sini 1. Benar ya? Sini Ya, 2. Pak. Nah, kemudian di sini 1. Benar ya? Sini Ya, kemudian 2, sini. 5, Kemudian 0. 0 ya. Ya, 3 kurang 3. Setelah itu gimana? Ambil selisih yang paling besar. Kemudian berarti kita ambil 5 ya. Benar ya? Boleh 5 yang di bawah, boleh 5 yang di sini. Tapi saya maunya 5 yang di sini aja ya. Kemudian kita isi dengan apa? Kapasitas sebanyak mungkin. Isikan dengan barang semaksimal mungkin pada biaya yang paling kecil. Antara 0 dan 5 mana biaya yang paling kecil? 0, Pak. 0 ya. Yang lain paham nggak? Paham. Paham ya. Nah, kira-kira Mbak Nani 0 itu kita isi berapa? Kita isi 20 atau 30? 10, Pak. Berapa? 20. 20 ya, benar ya. Kita isi dengan angka 20. Nah, berarti baris kedua sudah nggak boleh diapa-apakan lagi ya. Setuju? Nah, baris kedua tidak bisa kita apa-apakan lagi. Nah, oke. Nah, kemudian kita kurangi lagi ya dengan biaya terkecilnya lagi, 2 biaya terkecilnya. Berarti di sini tetap 1 ya. Ini 1, ini juga 1, ini juga berapa? 2 ya. Nah, kemudian harus kecil tulisan saya ini besaran. Kemudian di sini 1, ini 2, 1. ini 0 ya. Iya, Pak, 0. 0 ya. Kemudian ini 0 lagi. Oke. Nah, setelah itu gimana? Mana yang paling besar? 2 ya. 2 yang ini aja saya ambil ya. Benar ya? Boleh kalian ambil 2 yang di bawah, nggak apa-apa. Nah, berarti 2 itu, baris 2 itu mana yang ininya? Apakah 2, 0 apa 6 biaya yang paling kecilnya? Saya mengulang metode Poga. 0. 0 ya. 0 ya, berarti kita isi 20 apa 30? Berapa? 20 ya. 20, Pak. 20. Nah, berarti kolom keempatnya, ketiga ini udah nggak bisa kita apa-apakan lagi ya. Nah, kemudian gimana ini? Kemudian berarti, nah berarti sini tetap nilainya berapa yang ini?
yang ini tetap satu, ini satu ya, ini satu, kemudian ini kemudian ini satu juga, kemudian ini 4 ya, benar ya 4 ya. Kemudian yang ini tetap satu, tetap 2, ini strip, ini 0 ya. Nah, berarti bintangnya itu di 4 lagi ya. Bintangnya di 4, nggak apa-apa 2 kali bintang, nggak masalah. Bintangnya di 4, berarti yang perlu kita isi yang mana? 2, Pak. Yang mana? Yang sel mana? Set 4. Sel, iya sel Kedua ya. 4 dan 2. Kolom kedua, Pak. yang kedua. Yang kedua Yang ya? biayanya 2, Pak. Oh iya, yang kedua. Iya. Sempat di 3. Yang kita isi dengan berapa dia? Ingat ya, biaya yang terkecil kita ambil ya, bukan 6 ya. 6 itu kan lebih besar dari 2, nggak boleh kita ambil. Berarti yang kita isi adalah yang ini ya. Kita isi dengan berapa? 20. Nggak boleh 20. 10, Pak. Hah? Berapa? 10. 10 ya, yang benar ya. 10. Oke ya, kenapa kita nggak boleh isi dengan 20? Kalau kita isi dengan 20 ini akan lebih dari 30. Karena kita harapkan angka yang menyebabkan hasilnya ini apabila dijumlahkan dengan 20, hasilnya adalah 30. Jadi tadi salah kalau jawabnya 20 ya. Harusnya 30. Benar ya? Paham nggak? Nah, berarti ini baris keempat sudah tidak boleh kita apa-apakan lagi karena udah di-cut ya. Nah, berarti ini strip, ini satu, ini strip, ini satu, kemudian nah ini berapa nih? Yang ini berarti 1, 4, benar ya? 4 dikurangi 0, kemudian ini strip, ini 0 ya. Nah, yang paling besar adalah 4 ini ya, 4 bintang ini, benar ya? Yang lain 1 dan 0, maka yang paling besar adalah 4 ya. Nah, berarti kira-kira di kolom keempat ini kita isi dengan yang mana? Kita isi dengan biaya 4 apa biaya 0? Biaya 0 ya. Ingat ya, metodenya itu memilih dengan biaya yang paling kecil untuk diisi dengan barang. Ingat itu ya. Berarti kita isi berapa dia? 10, Pak. 10 ya, nggak boleh 20 ya. Kalau 20 yang ini lebih jadinya. Nah, berarti kolom keempatnya udah kelar ya, udah nggak bisa kita apa-apakan lagi. Oke, bentar lagi selesai. Ini 1, ini strip, ini 2 ya, ini strip, kemudian 2 kurang 1, ini 1, kemudian ini strip, kemudian 3 kurang 3 0 ya. Oke, 3 kurang 3 0. Nah, 3 kurang 3 0, mana yang paling besar? Yang paling besar ini ya, 2 ini besar ya, sendirian dia 2. Nah, berarti kita isi dengan angka berapa di sini? Kita isi dengan di 1 apa di 3? 1, Pak. Di 1 kita isi dengan angka berapa? 10. 10 ya, kita isi dengan 10. Oke, setuju ya. Berarti ini udah selesai. Nah, ini udah 10 udah memenuhi 20, 10 udah memenuhi 30. Nah, tinggal
Yang ini belum keisi ya. Nah, yang ini belum keisi. Yang ini butuhnya 10. Yang di sini belum ada ini. Yang di sini udah full, ini sudah full, ini sudah full. Nah, berarti tinggal di sini aja kita isi dengan 10 ya. Kenapa 2 nggak diisi, Pak? Kalau 2 diisi lagi kan lebih dari 30 ya. 20, 10, maka hasilnya 30. Kalau 10-nya kita taruh di sini nggak boleh ya. Maka hasilnya 40, lebih dari 30 kan nggak boleh. Berarti 10-nya taruh di sini ya, di biaya terkecil selanjutnya. Nah, berarti dengan menggunakan metode Vogel diperoleh biaya terkecilnya berapa itu? Berarti 3 kali 30 ya. Optimal transportnya dengan metode Vogel sama dengan 3 kali 10 ditambah dengan 0 kali 20 ditambah dengan 1 kali 10 ditambah dengan 0 kali 10 ditambah dengan 2 kali 10 ditambah dengan 0 kali 10 ya. Nah, saya nggak tahu berapa hasilnya ini. Segitu ya. 50 Pak. Berapa? 50. 50 apa 60? Ini udah 30, kemudian 20. Berapa? 60 apa 60? 60 60, ya. Pak. Di 60 biar optimalnya ya. Tapi ini belum tentu benar apa enggak, karena belum kita cek optimal apa tidak metode Vogel ini ya. Silakan teman-teman cek. Nah, coba kita cek optimalnya, nggak apa-apa ya. Kita cek optimalnya. Itu yang terakhir 0 kali 10 atau 0 kali 20, Pak? 0 kali 20 berdasarkan tabelnya ya. 0 kali 20. Oh ya, 0 kali 20. Benar ya? Berarti 0 kali 20 kan 0 kan? Iya, 60 benar ya. 3 kali 10, 0 kali 20, 0, 1 kali 10, 10, 0 kali 10, 0. Oke, berarti 60 hasilnya. Dia tidak optimal apa belum? Saya rasa ini udah optimal ya. Tinggal kalian cek saja ntar. Nah, biasanya kalau saya kasih soal ujian gak berhenti sampai metode Vogel atau metode ini ya. Tetap kalian cek dia udah optimal apa tidak. Kalau belum optimal, silakan dilakukan revisi tabel seperti itu ya. Tapi saya rasa sih kalau metode Vogel biasanya langsung optimal biasanya dia. Oke, jadi dari sini kita bisa lihat ya, berarti rute-rute yang dilalui adalah gimana itu? Rute yang dilalui itu dari berarti X1 X15 kemudian X23 kemudian X15 X23 kemudian X32 ya, kemudian X32 kemudian X33 kemudian X43 kemudian X44. Nah, dari sini kan bisa kelihatan rute-rutenya nih yang dipilih sama si ininya.
Coba dicatat ini ya, X15. Coba di screenshot, ntar diterangkan ke saya ya, biar kita bikin rutenya. X15, X23, X32, X33, X43, X44. Oke. Berarti rutenya X15, berarti rutenya saya tulis di sini aja. Ini 1, ini 5, kemudian ini 2 tadi, kemudian ini 3, kemudian ini 4. Nah, berarti rute yang dipilih tadi X15 ya. X15 kesubung nggak? Oke, X15. Nah, X15 ini rutenya X15. Kemudian X23. Nah, 2 ke 3 X23. Oke, 23 ya, 2 ke 3. Kemudian X23 yang kita ambil ya, X23, X32. 2 ke 3 kan nggak boleh ya, berarti yang panah yang sebelah kanan ke kiri maksudnya X32, berarti maksudnya di situ tadi X32. Kemudian X23 dan 32 kan. Kemudian X33 yang ini nggak diaci ya, karena nggak ada rute yang di sini. Yang ini nggak diambil karena nggak ada rute. Yang X23 nya yang diambil adalah yang ini ya, X32 nya. Kemudian X33 juga nggak perlu karena dengan dirinya sendiri. Kemudian X43, lihat X43, X43, X43 ada rute ya, berarti X43 boleh. X43 boleh. Kemudian X44 nggak usah ya. Nah, jadi udah ketemu ya rute pendistribusiannya, rute transportasinya, yaitu 1 di ini ya, dikirim ke 5, kemudian 4 dikirim ke 3, kemudian 1 lah kota Jakarta itu langsung saja kirim ke Semarang, seperti itu ya. Nah, kemudian Malang bisa transit dulu ke Surabaya dan langsung ke Jogja, seperti itu ya. Jadi ini adalah rute penyelesaiannya yang kita selesaikan dengan menggunakan metode transportasi ya. Paham ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin? Ada yang perlu ditanyakan? Ntar saya ada tugas di sini ya, ada 2 nomor. Jadi saya pengen pilah kalian itu absensi ganjil kerjakan nomor 1, absensi genapnya kerjakan nomor 3 ya. Jadi ada nomor 1 dan nomor 2 soalnya di sini. Nah, jadi kalian bisa ngerjakan ya. Ntar saya kirim ke grup. Apa perlu contoh lagi untuk ini agar lebih paham lagi atau gimana? Coba diulang rutenya, Pak. Ya. Pak, juga di bagian pembuatan tabelnya saya masih pusing Pak, masih bingung Pak. Rinaldi itu ya nanya ya. Sama Didi juga tadi Pak. Oke ya, saya ulang ya. Nah, di pembuatan tabel. Pembuatan tabel yang ini ya. Ya Pak. Sama kayak tabel transportasi awal ya. Ini ya, jadikan di sini ada 1 tujuannya. Jadi ada 1 tujuan terakhirnya. Ada 1 tujuan terakhirnya yaitu Semarang. Dan ada 1 kota sumbernya yaitu Jakarta. Kenapa cuman ini? Karena Jakarta ini nggak ada tanda panah masuk ke dia gitu. Dia menjauh dari Jakarta semua. Seperti sama kayak Semarang. Semarang itu mendekat ke semuanya dia. Nggak ada yang keluar dari Semarang tanda panahnya. Nah, makanya
di persediaan itu tidak boleh masuk Semarang. Nah, di persediaan itu nggak boleh masuk 5, S5. S5 nggak boleh masuk. Karena Semarang itu merupakan kota tujuan akhir, pasti dia tidak boleh karena dia cuma menerima aja ya. Jadi seperti itu. Jadi makanya untuk persediaan S1, S2, S3 dan S4 saja yang kita taruh. Tujuan akhir kita tidak taruh, yaitu Semarang ya. Nah, untuk persediaan, nah berarti untuk itu apa tadi? Itu persediaan ya. Nah, kalau untuk permintaan gimana? Kalau untuk permintaan di sini kan kita tahu bahwa Jakarta itu tidak ada tanda panah yang menuju ke dia. Berarti di Jakarta itu tidak ada permintaan di Jakarta, dia cuma mengirim saja, mendistribusikan saja. Makanya untuk kolom permintaan itu Jakarta tidak dimasukkan. Makanya dimulai dari permintaan 2, permintaan 3, permintaan 4 dan permintaan 5. D ini demand ya, demand 2, demand 3, demand 4, demand 5 ya. Jadi nggak ada ya. Paham sampai sini dulu ya, saya tanya. Paham, Pak, paham. Makanya D1 nggak masuk ya, karena permintaan dari Jakarta itu tidak ada. Nah, di sini S5 nggak masuk karena persediaan dari apa itu tadi Malang, kayak nggak salah Malang itu tidak ada. Nah, jadi terus kenapa di sini sama dengan 10? Mungkin ditanya ya, kenapa di sini sama dengan 10, Pak? Nah, ingat ya, S1 ini merupakan apa tadi? Supply. Merupakan titik awal suplainya. Titik awal suplainya. Ingat ya, kalau titik awal suplai ini nih rumusnya. Berarti SI aksen sama dengan SI. Nah, paham ya? Berarti Jakarta itu sama dengan jumlah permintaan sama dengan jumlah persediaan di Jakarta sendiri. Berarti sama dengan 10. Kita tahu kan di sini kan 10. Nah, Jakarta ini dia menyediakan 10 barang seperti itu ya. Paham ya? Makanya di sini sesuai dengan rumusnya, kalau S aksen sama dengan S permintaannya. Ini ada ditulis di sini persediaan ya. Sini ada ditulis persediaan. Nah, persediaan. Jadi persediaan untuk kota awal atau ininya sama dengan 10 itu sendiri. Sama dengan nilai persediaan awal gitu. Yang menjadi berubahnya itu adalah nilai-nilai persediaan dari perantaranya, yaitu S2, S3 dan S4. Apa rumusnya tadi? Nah, ini rumusnya. Perantara itu ini rumusnya. Nah, ini rumusnya. Ini juga rumusnya untuk permintaannya. Ini disambung ya, DJ ditambah T. Makanya persediaan untuk selain kota Jakarta itu ditambahkan dengan T. Ini kan tadi rumus T udah saya tulis tadi ya. T sama dengan S1 ditambah dengan S2, di mana persediaan dari kota 1 tadi kan ada 2 yang menyediain barang itu sebanyak 10 dan 10. Nah, ini berarti kan T-nya 20. Nah, kita tahu bahwa persediaan kota 2 kan 0. Coba lihat di gambarnya ya. Persediaan kota 2 ini kan nggak ada, Jogja ini tidak ada persediaan. Dia cuman meminta aja. Dia cuman permintaannya saja. Dia cuman demand aja. Kota 3 ini tidak ada persediaan. Kota 4 juga ada persediaan, kalau kota 4 itu sebanyak 10 juga. Itu ya. Nah, makanya di sini kota 2 kan tadi ada ini 0 persediaan kota 2. Kemudian kota 3 juga 0. Kota 4 itu ada 10. Kota 4 kan ada 10 tadi kan? Nah, kota 4 ini ada 10
Persediaannya dia kota 4 ini ada 10. Berarti 10 ditambah dengan nilai T, dimana kita dapat T-nya tadi adalah 20. Makanya dia berubah jadi 30 ya. Masa nggak tahu Pak Isan? Patimura di sana loh, Universitas Patimura di Kupang. Ibu kota itu loh, Kupang. Udah ya, sampai sini ya. Ini paham ya? Terus Oke, Pak. coba untuk permintaan, saya jelaskan untuk permintaan ya. Nah, kalau yang permintaan D5 tadi kan D5 dia 10 aja saya taruh di sini. Karena kita kembali ke rumus yang ini. Nah, kalau permintaan ini kan permintaan yang susah. Nah, kalau permintaan ini kan ini rumusnya tadi. Nah, titik ujung, titik tujuan akhir, titik tujuan memiliki kebutuhan sebesar. Berarti itu di akhir yang 5 tadi, titik yang 5. Yaitu Malang kalau nggak salah tadi yang terakhir ya. Oh, Semarang yang terakhir ya. Semarang yang terakhir. Dia cuma memiliki permintaan saja. Makanya kalau titik 5 itu D sama dengan DJ, D aksen sama dengan DJ. Itu ya. Maka di sini sama dengan 10. Nah, karena permintaan dari ininya tadi, karena permintaan dari 5-nya tadi cuma 10 ya. Nah, kemudian yang di sini. Nah, sesuai dengan rumusnya tadi kan permintaan itu apa? Demand, D ditambah dengan D ditambah T rumusnya ya. Ingat, permintaan kalau dia perantara itu rumusnya ini ya, D ditambah dengan T. Nah, kita tahu bahwa di permintaan di titik keempat, di kota keempat itu tidak ada ini ya, tidak ada permintaan, tidak ada permintaan, maka ditambahkan dengan 20. Coba cek kota keempat. Nah, kota keempat tidak ada permintaan. Kota Malang ini tidak ada permintaan, dia cuma ada persediaan. Ingat ya, negatif permintaan, kemudian positif itu persediaan ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi di kota 4 di sini cuma ada persediaan, tidak ada permintaan. Jadi 0 ditambah dengan T. Jadi hasilnya 20. Ini juga, ini T ditambah dengan 20. Ini 0 ditambah dengan 20. Karena di kota ketiganya, di kota ketiga itu permintaan di kota ketiga itu sama dengan 0. Nah, di sini nggak ada, di kota Surabaya ini nggak ada permintaan. 0 ya, 0 ditambah T. Nah, kemudian, nah kalau yang ini kan D2. Ini kan D2 ya, D2 di sini berarti permintaan dari D2. Nah, permintaan dari Jogja, D2 kan ada 10 permintaannya. Ada 10. Berarti 10 ditambah T. Nah, berarti sama dengan 30. Paham ya? Nah, kemudian 2 4 M3 ini dari mana dapatnya ya? Biayanya yang menghubungkan antara titik S1 dan D2. S1 dan D3 itu 4 biayanya. Kemudian S1 dan D4. S1 dan D4 itu tidak ada jalur yang menghubungkan mereka, makanya kita taruh M. M ini adalah angka yang sangat besar sekali ya. Nah, kalau kita udah dapat tabel seperti ini, tinggal kita selesaikan saja. Maunya menggunakan metode biaya terkecil kah, metode biaya barat laut kah, atau metode tabel. Jadi seperti itu ya. Nah, setelah selesaikan dengan metode, salah satu metode itu, kalian cek dia sudah optimal apa tidak. Kalau belum optimal, maka kalian harus revisi tabel ya. Paham sampai sini ya? Paham Rinaldi? Oke, Pak.
Paham ya? Paham. Oke ya. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Saya pengen kasih soal ke kalian, kasih contoh yang mungkin ada 2 jalur dalam satu perjalanan. Tapi sama aja sih, nggak ada bedanya. Tinggal kita pilih aja jalur mana yang mau. Kan biasanya kan belum tentu dalam, kalau tanda panah kayak gini, kalau di dalam graf ya, kalau dalam pengertiannya, kalau Jakarta ke Surabaya tanda panahnya ke Surabaya saja, berarti ke Surabaya dan Jakarta ini nggak ada jalur sebenarnya. Tidak boleh ada jalur, karena tanda panahnya cuma dari Jakarta ke Surabaya. Beda kalau tanda panahnya ada 2 kayak gini ya. Nah, ada 2 kayak gini, berarti dari Jakarta ke Surabaya boleh, Surabaya ke Jakarta boleh. Atau tanda panahnya 2 seperti ini, kadang-kadang ada kayak gini. Satu tanda panah tapi ada 2 mata panahnya, berarti ke Jakarta boleh, ke Semarang juga boleh. Dari Jakarta ke Semarang boleh, dari ke Semarang ke Jakarta boleh. Nah, ada kasus juga yang seperti ini ya. Coba kalian bereksplorasi ya, cari-cari soal di buku yang 2 jalur seperti itu ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Jadi tidak sembarang ya di graf ya. Ada istilahnya, ntar kita setelah ini mungkin akan kita pelajari tentang teori graf. Nah, di teori graf kita akan pelajari maksud dari tanda-tanda panah seperti itu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Untuk tugasnya saya lupa foto, saya lupa taruh di sini. Nah, kemungkinan saya akan share di grup aja ya. Untuk tugas, ingat ya jam 9 malam sebelum perkuliahan itu udah terkumpul tugasnya ya, karena saya periksa ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akhiri aja ya untuk pertemuan kita hari ini.